makasih, buat makasih, kita pagi ini. makasih. Selamat pagi. Didi, lu tahu nggak rasanya jadi tumpang? Ya kayak gini sekarang. Ceritanya gue jadi tumpang. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Terima kasih. Thank you, thank you, thank you, thank you. Aku mau share doa aku pagi ini ya. Aduh, yuk kita temenin aku berdoa ya. Tuhan, Tuhan yang baik, terima kasih. Nggak ada yang kebetulan. Satupun di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Nggak ada yang kebetulan, kami semua ada di sini. One Vision, tempat yang telah mengubahkan diriku menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Ya Tuhan, Engkau Tuhan yang sama, yang membawa kami 4 tahun lalu ke ruangan ini. Ya Tuhan, limpahkanlah berkat bagi teman-teman sejawat One Vision. Limpahkanlah berkat untuk BOD-nya, jajaran BOD-nya, lebarkan kapasitasnya. Buatlah menjadi nomor 1 seperti impian dan doa BOD-nya. Nomor 1 One Vision, bila itu seizin-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan yang maha baik, perbolehkanlah kami sharing sedikit saja. Dari cerita hidup ini kami harap kami bisa menguatkan dan meneguhkan masing-masing dari kami semua. Kami siap belajar dan kita semua yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Amin. Thank you. Wow. One Vision ini kantornya unik ya. Saya backgroundnya seorang arsitek, dia terbagi dengan sekat-sekat partisi yang bisa sangat fleksibel. Sebagai agen kita harus sangat fleksibel. Tapi juga harus selalu clear dalam statement. Oke, ada satu ruang bisa dibagi 4. 1, 2, 3, 4 seperti ini. Jadi harus statementnya harus clear. Pak Wahidin telah memberikan satu teladan. Statementnya harus clear Pak. Aryo, kamu sekarang kerja apa? Agen asuransi prudensial. Agensinya mana? One Vision. Wisma Tamara lantai 5. Iya. Enggak boleh itu. Saya financial, itu nggak boleh itu, kayak gitu. Aduh, kita napas dulu ya, napas. Ayolah, ayo lemesin. Ikutin saya, gerakan saya. Ayo lemesin. Exhale, inhale. Inhale dulu ya baru exhale ya. Inhale, exhale. Aduh, mana yang baru pulang dari Eropa? Ini mana ya? Mana? Pada Pak Ugi mana? Oh, Pak Ugi sharing dong. Apa sih doa Pak Ugi pagi ini? Apa doa Pak Ugi pagi ini Pak? Doa pagi ini ya? Iya. Supaya tadi waktu training lancar semuanya. Amin. Dan lancar Pak? Alhamdulillah. Wow. Semoga demikian adanya yang dikasih training hari ini. Amin Pak. Dan? Udah cukup. Udah cukup. Tepuk tangan buat Pak Ugi ya. Aduh. Dapat imani dari Livin Pak. Iya. Tolong dibaca. Sebentar ya. Kelihatan umurnya ini. Aryo Wicaksono, agen asuransi prudensial, full spec untuk hidup yang penuh dan berdampak. Tepuk tangan Pak Ugi. Asik. Aduh, gimmick yang pertama masih ada banyak gimmick lagi dan door prize. Ini caranya biasa. Oke, udah. Cukup. Oke. Judulnya adalah full spec atau 7 langkah aplikatif untuk bekerja. Terlalu cepat. 7 langkah aplikatif untuk berkarir di bisnis asuransi. This is the story of Aryo and Santi. Aduh, tepuk tangan buat istri saya ini ya. Terima kasih untuk yang tadi malam. Sorry, salah. Oke, it was good. Oke, apa? Lu telat banget sih. Oke, aku nggak bisa mengerjakan semua ini ya tanpa ada istriku. Aku nggak bisa berdiri di sini ya dan dari 100% yang aku kerjakan di bisnis asuransi aku cuma mengerjakan 35% saja. 65%-nya dia. Terima kasih. Thank you, terima kasih. Oke, next.
Next ini. Oke. Nah, what and why full spec? Teman-teman, aku sangat hobi di otomotif ya. Aku senang mengamati mesin ya. Aku senang mengamati mesin dari beberapa produk otomotif, kendaraan roda 4, roda 2. Aku senang mengamati piston, aku senang mengamati blok mesin, aku senang mengamati jumlah silinder, aku senang mengamati tingkat oktan bahan bakar ya. Basically aku senang mengamati bagaimana sebuah mesin itu bekerja ya. Dan you know what, setiap mesin itu punya spek masing-masing ya. Ada yang dia itu cocok di terrain yang blazing, trail blazing. Ada yang juga untuk sirkuit. Ada juga yang untuk ngebut di Daytona. Saya dengar Daytona itu nggak ada speed limit, bener nggak sih Pak Faidin? Ya, ada juga Autobahn yang baru pulang dari Jerman itu ya, apa namanya, senang banget riding BMW di Autobahn di Jerman ya. Dan itu juga yang membuat aku berpikir, ya walaupun kita lebih dari mesin ya Pak ya, kita lebih dari mesin, aku mengambil analogi mesin itu adalah gimana sih, siapa sih diri saya ini, sebetulnya saya itu ada di spek apa sih, berapa nilai oktan bahan bakar atau fuel yang saya harus consume, oke, dan apa namanya, berapa jumlah atau daya jelajah, seberapa jauh sih daya jelajah saya, dan yang lebih penting adalah apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan daya jelajah saya, itu kayak gitu. Kita kan nggak kepengen kita hanya seperti kata Pak Widin di leaders review itu ya, jangan di sini-sini aja. Saya udah ke Austin nih, Pak Krisdianto, mana ya Pak Krisdianto? Lagi kelas ya? Oke, juga saya udah kirim anak saya ke Melbourne, Canberra ya. Oh, I want to do that as well Pak. Saya ingin menjadi seperti itu. Mereka adalah mesin-mesin dengan spek yang mumpuni ya. PUD kita adalah contoh mesin-mesin dengan spek yang mumpuni dan mereka mengkondisikan atau mereka itu dengan sengaja ya, deliberately mereview dan terus melihat bahwa apa yang bisa kita laksanakan untuk menjadi mesin yang lebih baik lagi. Ya, seperti itu. Jadi itu yang melatar belakangi judul sharing saya pagi ini. Nah ini. Katakan C, 1, 2, 3. Ya. Walaupun jangan dibandingkan dengan BMW seri J-nya Pak Herman ya. Cuman ini Benelli 200 Evo tahun 2022, tangan pertama pajak panjang ya. Oke. Gini-gini, emang aku bukan penggemar San Mori atau whatever ya. Cuman aku juga bisa loh menikmati kecepatan gitu, I can feel speed gitu ya. Aku bisa merasakan angin bertiup menerpa wajahku. C lagi dong, C. Oke, nah. Terus Mas Fajar ketawa-ketawa gitu ya. Oke, nah ini full spec buat saya adalah ketika saya bisa menemukan kapasitas maksimal diri saya. Full spec adalah ketika saya menemukan kekuatan atau strength yang ada dalam diri saya dan kekuatan tersebut bisa saya konversi menjadi berkat yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup saya, tapi menjadi manfaat bagi orang lain. Full spec juga bisa menarik saya ke depan ke sebuah personal calling atau panggilan hidup atau purpose, mengapa saya diciptakan. Pak Waidin, saya sangat terinspirasi Pak. Ini di sini bukan yayasan ya, ini bisnis ya. Saya sangat tertarik, Bapak mengatakan, Aryo, selamat sudah naik tier pertama. Aduh itu seger banget gitu ya. Katakan pada kanan kirinya, seger banget nih. Ayo, asik, ayo. Ada yang mau tanya?
Oke, kamu nanya. Oke, oke. Nah, nomor 1 dari 7, start with what you have. Mulailah dengan apa yang ada di tangan kita ya. Nggak usah ngeliat tangannya orang lain, bos. Kayak gitu. Ingatlah, kita itu telah dirancang. Kita lebih dari mesin. Kita telah digambar layaknya seperti sebuah desain yang indah. Kita punya purpose. Desain yang indah ini punya purpose ya. Oke, tadi kalau ada yang nggak percaya, kita punya sesuatu yang ada di tangan kita. Nah, coba sekarang kita semua buka tangan kita seperti ini yuk. Ayo. Ya, semuanya ya. Oke, terus ya, terus. Oke, aku akan ke sini lagi, ke poros tengah ya. Mbak Dila, ya oke. Ada apa di tangan ini? Anda lihat enggak? Ada enggak? Enggak ada. Are you sure? Konsentrasi lagi ya, coba, oke. Tatap mata saya. Oke, sekarang pejamkan matanya ya, pejamkan, terus pejamkan. Pada hitungan yang ketiga, pejamkan. Terus. Pada hitungan yang ketiga, buka mata Anda. 3, 2, 1. Wah, dapat imani lagi. Wow. Kadang-kadang kita memerlukan orang lain untuk mengatakan pada diri kita, kamu punya sesuatu loh yang aku nggak punya. Kita membutuhkan orang lain, kita membutuhkan komunitas lain. Komunitas itu ada di sini, di One Vision ya. Oke. Nomor 1 ya Pak, One Vision nomor 1 ya. Sekarang masih ranking 6, ranking 9, tapi nextnya nomor 1. Oke. Amin. Oke. Kita membutuhkan komunitas, kita membutuhkan teman, kita membutuhkan leader untuk mengatakan pada kita, right into our eyes, hey, you have something in your hand, but you could not see it because you belum work on it. So let's work on it. That's a part of the leader, oke? Oke. Aku menggos. Oke, nah ini adalah satu pastors di satu negara bagian di Amerika, namanya John Woodall. John Woodall ini menulis satu buku, judulnya 7 Questions That Rattle in the Minds of Most Men. Ada tahu nggak? Di dalam benak seorang pria hanya ada 7 pertanyaan yang selalu bergoyang. Anda tahu ular derik, rattle? Ular yang buntutnya selalu bergoyang. Nah, researcher menunjukkan bahwa ketika bagian ini dipotong, Anda tahu nggak isinya apa yang bergoyang-goyang? Ternyata nggak ada. Ternyata kosong. Berarti sesuatu yang sering mengganggu pemikiran Anda itu sebenarnya nggak ada, nothing, zero. Oke. Pertanyaan itu adalah, where am I? What's my story? Who am I? Why am I here? Where am I going? What about women? Then who can I trust? So, this is how my story start. Saya pernah ada di satu tempat di mana ada 4 dari pertanyaan itu terngiang di benak saya. Dan itulah ada di tahun 2020. Nah ini. Ini tahun 2020. Pandemi. Saya pertama kali diajak leader saya, Satrio, untuk ke sini. Saudara, keuntungannya di era pandemi itu adalah kita memakai masker ya. Jadi mimik muka apa yang sebenarnya ada di balik masker itu nggak kelihatan. Kita lagi marah, nggak kelihatan. Kita lagi senyum, nggak kelihatan. Aman, nggak kelihatan, ada maskernya kok. Nah, sebetulnya yang ada di balik masker di wajah saya itu, saya lagi merengut. Saya lagi jekaprut. Saya lagi njewewek. Tahu nggak artinya apa? Saya juga nggak tahu. Tapi sesuatu yang sebetulnya melambangkan insekuritas. Saya cemberut sekali. Ini apa sih maksud saya ada di tempat ini? Where am I? Ini saya ada di mana sih? One Vision itu apa? Saya merasa nggak nyaman ini. Saya disuruh foto aja ini dipaksa sama Satrio leader saya, ya nggak? Saya awas kalau nggak. Apa namanya? Ya foto dulu. Padahal aku udah mau pulang gitu. Aku udah mau pulang terus ini ada Bu Duin, terus Pak Duinya nggak ada. Oh, ketika saya mau pulang dari sini Pak Duinya keluar dari lift kayak gitu. Nah ini kayak gitu, tambah nggak nyaman gitu kan. Saya bilang, emang iya sih gue harus ngerjain bisnis asuransi. Apa kata dunia, Po? Lu kan arsitek bukan kacangan, Po. Lu nggak punya proyek.
Lu ditinggal klien. Lu gini, lu gini, lu gini. Nah, singkat cerita ada 4 buah pertanyaan itu. Where am I going, God? Nah, singkat cerita saya ikut, beliau bilang, yuk daripada lu bingung nggak ini bikin-bikin polis untuk keluarga lu, mendingan lu join as an agent deh. Ya udah gitu, ngomong sama Satrionya gitu kan. Terus jadi awalnya adalah aku sadar bahwa aku harus memproteksi keluargaku sendiri. Anak-anakku yang aku cintai, istriku, dengan proteksi secara menyeluruh. Dan dengan satu mind frame titik tolak berpikir yang benar ya. Karena banyak ajian di sana main tabrak langsung, hantam kromo, yang penting isut. Bisa diklaim, wah nanti dulu. Tapi Satrio enggak begitu ya. Jadi aku belum aktif memasarkan asuransi ya. Aku dimasukin ke grup agent aja, aku keluar sendiri kok. Maaf ya Pak, maaf ampuni dosaku. Aku keluar, Aryo left the group. Aryo left the group. Nah kayak gitu ya. Jadi ya, wah itu udah berkali-kali, 4 kali mungkin 4 times like that. Tapi Tuhan punya rencana. And then this came to our life. 1,5 tahun kemudian, it really shocked me in the head. Anakku sakit. Sekarang dia ada di ruang tengah. Ya, kemarin kan hari Jumat. Jumat itu sebetulnya hari aku main ke time zone. Tapi karena aku harus ngelembur nyiapin ini nih, sampai jam 2 nih. Terus, kita ke time zone-nya besok aja ya. Terus yang kata Raka bilangnya, ini asuransi ya, gara-gara asuransi ya. Iya kan, gara-gara Potentia itu tanya, gara-gara Potentia, iya kayak gitu. Yo enggak Raka, Papa need to prepare sometimes. Ini rawat inap ya, seminggu 40 juta. 40 juta, just walk through, penjaminannya oke, cashless, oke. Yang kedua, setahun 3 kali. Setahun 3 kali, waktu itu masih kita dapat allowance yang 650.000 itu. Nah kita masih dapat allowance yang seperti itu, ini lebih parah lagi. Ini like 7 hari sampai 10 hari di Siloam Semanggi. Cashless, Siloam Semanggi punya grade yang tinggi. Grade yang tinggi ya. Tapi puji Tuhan, cashless. Puji Tuhan. Nah ini istriku, COVID ya, seminggu 55 juta. 50 juta, itu ada gambar kucing, itu bukan kucing di jendela ya, itu avatar ya. Kayak gitu, 55 juta. Berikutnya masuk lagi yang ketiga, anakku seminggu dirawat ya, Rumah Sakit Jakarta, juga cashless juga, puji Tuhan, cover as charge ya, cover as charge, dan in total dari keempat kejadian yang kami alami sekitar 150 juta. 150 juta dan puji Tuhan aku mengambil langkah yang tepat. Terima kasih ya bos. aku mengambil langkah. Apalagi kau tunggu, ha? Kau tahu banyak bertanya. Cara rekrutmen yang jitu itu kayak ini. Jadi sering-sering aja leader-leader dikasih kayak gini sambil dia recruiting kayak gitu kan. Oke. Nah, oke, dan cerita ini selalu aku ceritakan gitu. Ini dia yang bikin nyesek nih kayak gini. Dia orang sih di rumah sakit ngeprinya ini banget, red, satu lembar yang paling lama itu ya, kayak berapa itu, 4 lembar tapi seperti 2 menit dia keluar dari mesin printer ya enggak bang, kayak gitu. Begitu keluar, wih segini, alamak untung aku kenal Satrio ya. Aduh, cerita yang selalu aku ceritakan ya. Ya kami memang ditolong oleh keputusan yang tepat yang kami buat ya. Ya that's it. Mendebarkan yes.
Terus saya dengan istri ngomong, Mas tunggu apa lagi sih? Tunggu petanda dari Tuhan apa lagi sih? Jangan nunggu lagi deh. Yuk kita mulai mengabarkan berita baik tentang asuransi yuk. Yuk tepuk tangan nih. Kita mulai start to mengabarkan berita yang mungkin bisa menolong orang. Pasti, bukan mungkin, pasti bisa menolong orang. Nah ini satu SPAJ ya, satu proses penyusunan SPAJ ya yang juga cukup tidak bisa dibilang simple. Terlihat di situ adalah leader kami menemani Tutwuri Handayani mendampingi kami. I do you watch, you do I watch. Yes, kayak gitu. Jadi ada kalanya beliau membuatkan, saya menonton, dan nanti ada kalanya nanti saya dilepas, dia yang menonton, ada kalanya lepas sama sekali. Dan sekarang sudah lepas sama sekali. Ya, oke, tepuk tangan buat leadership yang mumpuni dari Satrio dan Yesi. Jam berapa dari Pekalongan? Jam 12. Jam 12, Mak. Oke, nggak apa-apa, masih ada kereta yang akan lewat. Oke. Umur gue 50, Bu. Oke, nah ini ironik banget ya. Saya menemani seorang widow, seorang janda. Janda ini berusia 70 sekian tahun. Tahun 2015 dia membuatkan 15 polis yang mana itu kepada satu bank S, produk tertentu. Nah ketika dia meminta kami untuk mereview polis itu, yang saya temukan sangat di luar nurul ya, karena dari 15 polis itu janda ini membuatkan buat ketiga anaknya tercinta, dan ternyata anak ini punya kondisi kesehatan yang tidak dideklar di awal. Saya bilang, Ibu, ini kalau risiko terjadi ini nggak bisa cair loh, kayak gitu ya. Oke, kami mereview 15 polis, menelpon call centernya dengan beberapa pertanyaan, on force atau tidak, nilai tunainya berapa, COI, COA-nya berapa, apa yang harus kami lakukan untuk menutup atau meneruskan polis itu. Oke, dan ternyata di tahun 2015 dia sudah melakukan pembayaran premi sejumlah 2 miliar. Dan ketika di tahun ini 2024 kami melakukan cek lagi dan nilai tunainya ada berapa? Ada yang bisa nebak nggak dari 2 miliar jadi berapa sekarang? Hanya 800 juta rupiah. Hanya 800 juta rupiah saja. Jadi saya pergi ke kantor di bank ini dan saya hanya membutuhkan waktu 7 jam saja. Duduk, memeriksa, menutup, duduk gitu aja. Saya melakukan pekerjaan itu dan itu saya lakukan dengan senang hati dan dengan sebuah excellence yang sampai sekarang sungguh sangatlah diajarkan oleh One Vision. Oke, ini newborn baby 30 hari kemudian juga membuat keputusan yang tepat, membuatkan proteksi, hospitalisasi. Ini juga peran leader kami ini. Duduk ini kita 8 jam, ini 8 jam ya, ini 8 jam dan karena pemegang polis utamanya itu sangat detail dan I think pertanyaannya agak terlalu banyak ya, tapi we managed to strive through it dan mereka membuat keputusan yang baik untuk produk syariah. Ini selamat pagi Bu, alhamdulillah transfernya sudah masuk ke rekening BNI saya pagi ini ya. Ini nilai tunai yang cair ya, nilai tunai yang cair. Terima kasih karena sudah susah-susah, enggak susah sih menelpon call center, tapi memerlukan satu keteguhan sih dari agent dan since that ini bukan polis yang langsung issued by kami, tapi ini kami meneruskan, ini orphan polis, jadi ada satu cerita tersendiri. Nah ini pertama kali saya berurusan dengan pihak medical lab, record ya. Ini juga menebarkan, ini kali pertama. Selamat pagi Pak. Saya mewakili calon nasabah kami hendak menarik medical record, ini surat kuasanya. Lalu mimik muka dari orang itu adalah
kayak dia merasa saya akan mencaplok dia gitu ya. Dia insecure banget kayak gitu terus, oh ya, dan grogi, saya grogi, dia grogi kayak gitu ya. Kami grogi, dia grogi seperti itu. Oh sebentar ya, lihat suratnya, oke. Tapi the amazing things is ketika saya bilang, Pak, saya adalah agen pemasar resmi asuransi prudensial. Dan ini kartu nama saya. Ini agensi tempat saya bernaung. Dan dia mulai lumer. Oh prudensial, kayak gitu. Jadi ternyata pengaruhnya banyak banget ya ketika kita sudah secara asertif mengenalkan diri kita. Itu pengaruhnya, ya enggak Bu, pengaruhnya banyak banget gitu. Yang kedua ini juga grogi, ini radiolo ya, fotografi itu lab. Dia juga grogi, tapi ketika saya memperkenalkan, dia lumer. Oke? Nah ini menjadi agak ironik. Seorang kepala sekolah yang bilang, minta tolong pada istri saya tolong direviewkan polisi ini. Ternyata terbalik ya San. Terbalik antara pemegang polis dan tertanggung utamanya terbalik. Jadi dia inginkan satu proteksi ketika saya tutup usia saya akan mendapatkan sejumlah uang yang cair untuk anak saya, ini terbalik. Ternyata bila anak saya tutup usia saya akan mendapatkan. Lah piye terusan, lanjur gini ke piye gitu, bahasa Semarangnya itu, waduh kayak gitu. Nah, tapi ini banyak sekali terjadi, teman. Banyak sekali terjadi, banyak yang aneh-aneh yang kita jumpai. Ada satu pertanyaan ya, kok kenapa nasabah yang ini mukanya nggak di blur ya? Kenapa kok nggak di blur ya? Jadi ini adalah bukan nasabah langsung, dia punya polis orphan yang almarhum suaminya tutup usia. Dan polisnya terkatung-katung dilimpahkan ke hampir 2 atau berapa agent begitu ya. Terus ketika dia melakukan klaim, kok nggak ada beritanya ya? Udah hampir 2 minggu kok nggak ada beritanya ya. Terus dia menghubungi Santi, San ini tolong iki piye gitu. Terus Santi bilang, oh sebentar kami konsultasi internal dulu dan ternyata dokumen itu mangkrak. Dokumennya itu mangkrak di meja sebuah kantor di Jakarta Selatan. Dokumennya itu mangkrak dan kami bilang, oke, sekarang prosesnya ini. Ternyata ditelusuri, ditelisik masalahnya ada keberbedaan nama dari mendiang. Terdapat keberbedaan antara akte lahir dan pada ini ya, dokumen yang satu lagi itu ya. Terus bagaimana nih caranya? Oh jangan khawatir, just go to the kelurahan and minta itu. Dari situ dia nggak akan keluar satu tanda tangan dari lurah, tapi hanya ada satu barcode yang menyatakan bahwa pada dokumen yang berbeda ini namanya adalah orang yang sama. Oke, submit 5 hari. 7, enggak sampai 7 hari, 5 hari cair. Ada. Wanita ini sangat berterima kasih. Beliau pergi ke rumah kami diberi 2 box besar kue Monami kayak gitu. Ini enggak ada karena udah habis kayak gitu. Terus wanita itu sekarang ada di sini. Ibu Sri, ya. Nah kalau mau rekrutmen kayak gini, ya caranya ya. Ibu, Tante terima kasih ya, puji Tuhan. Bukan pada jumlah nilai yang cair, tapi bagaimana satu yang cair itu bisa menjadikan penghiburan. Boleh dong aku sharing sedikit aja, what do you feel? Menghadap ke mereka. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Siang ya, sudah siang ya. Ini ponakan yang saya yang ganteng ini. Ya sedikit ini saya selalu dibantu oleh dia. Waktu dia sedikit ya Mas ya. Banyak juga jangan. Waktu dia dari Semarang datang di Jakarta memang tinggal bersama kami, bukan dia tidak punya apa-apa orang tuanya, menurut pandangan kami memang yang punya segalanya
punya segalanya dan dia tercukupin sebetulnya. Punya segalanya, fasilitasnya lengkap. Tetapi dia memilih tinggal di Jakarta bersama saya dan orang tuanya bilang gini, kalau mau hidup senang itu gampang, tetapi kalau mau belajar susah itu tidak gampang gitu. Jadi di tempat saya dia hidupnya susah, nggak ada pembantu, nggak ada tukang masak, nggak apa, semuanya. Betapa malangnya. Udah terus. Itu ceritanya begitu. Jadi nah setiap kali kerja dia naik, waktu itu masih Metro Mini ya Mas ya. Jangan diceritain semua. Itu jadi orang tuanya mendidik dia dengan baik supaya dia tahu susah gitu. Dan itu ceritanya seperti itu sampai dia kuliah juga di luar juga dia bisa masih mengingat kita gitu. Jadi kembali lagi kerja sama kita di rumah keluarga ya, keluarga. Itu ceritanya seperti itu dan sampai sekarang dia tetap membantu saya nggak punya anak, jadi dia saya anggap anak gitu. Jadi gitu. Jadi ketahuan deh. Dan ketika saya susah, ya saya larinya ke mereka. Itu saja sih. Terima kasih Tuhan berkati. Terima kasih Mbak Didi, terima kasih. Oke ya, oke. Terus yang kedua ini funneling your story, jadikan ceritamu tadi ya, cerita-cerita kayak itu. Saya yakin kita semua punya cerita yang juga magnificent, yang juga memukau, yang juga one of a kind, jadikan cerita itu bermanfaat, berfaedah. Cerita kita adalah bukti kita pernah menyelesaikan sebuah problema dan kita bisa menyelesaikan masalah itu. Ya, ini juga, ini apa namanya? Ini anak saya yang tadinya mau saya ajak ke sini tapi masih kegiatan ekstra. Itu foto ketika saya juga bulan Juni lalu ada di sini, sudah bersama tim saya. Belum ada tapi saya sudah punya satu mimpi ya untuk punya unit sendiri ya. Terima doakan saya, tolong doakan saya membutuhkan doa kalian semua. Yang tengah bawah itu ibu saya. Saya sangat berbahagia ibu saya bisa menunjuk poster saya ada top of the month itu kayak gitu. Saya belum pernah seumur-umur ibu saya bangga sama diri saya. Itu. Dan di atas foto ibu saya itu adalah mantu favorit. Iya. Dia bisa merebut hati ibuku yang keras. Dia bisa memasak sop buntut. Dia bisa memasak gudeg. Oke. Nah, ini yang sebelah kanan lagi, ini orangnya ini. Ayo berdiri. Katanya dia besok mau kasih keputusan. Mau join as an agent dah. Ayo duduk. Kurang apa lagi ya? Oke. Nah, kanan atas satu vision dari saya itu, saya dapat kesempatan 2 bulan yang lalu ajak anak saya, itu adalah gedung FMIPA ITB. Nah, di dalam gedung FMIPA ITB Bandung itu, di lantai 5-nya adalah jurusan aktuaria. Bapak Bita ya. Musuh bebuyutan saya kan orang underwriting ya. Susah banget. Tadi malam kita masih neliti dokumen, aduh. Tapi ya itu satu visi dari seorang orang tua lah ya, seperti itu. Saya sangat terinspirasi oleh para BOD yang juga punya visi yang jelas buat anak-anaknya. Nah ini cerita-cerita itu dituangkan dalam story istri saya. Kemarin yang paling baru itu tentang pre-admission ya, kayak gitu. Jadi kami menuangkan cerita-cerita ini dalam bentuk story yang juga tidak hanya, kami harap story itu bisa dalam ya, bisa sebetulnya seperti riset sih Pak, seperti data yang di-analyze dan di-research, ditampilkan dalam story media sosial seperti itu. Jadi memang ya kami punya talenta di situ ya. Oke. Terus how can we do this better? How can we tell our story, a story to bless others ya. Saya ada satu quote juga
bahwasanya ketika kita melatih diri kita untuk bercerita dengan lebih baik lagi, maka ini akan jadi satu ajang promosi yang berjalan secara organik. Kita nggak perlu terlalu susah lagi mencari leads, tidak perlu terlalu panjang lebar, spend 7 or 8 hours untuk bilang what is your message, what is your message. Tapi dengan cerita yang sudah pernah kita alami, itu bisa menjadikan satu senjata yang taktis. Berlatih setiap hari. Rindu untuk dipromosikan oleh orang lain. Tidak terlalu spend energy too much untuk approaching. Nih, dari Jeffrey Rahmat. When you are very good at what you do, you don't need to promote yourself. Others will do it for you. Amen to this. Yes. Be very good at what you do. Ya. Yang ketiga, updating, upgrade, upscale. Guys, Proofforce aja di-update kok. Sekarang udah rilis berapa tuh? 4 berapa? 4.431 ya. Jangan mau kalah sama Proofforce ya. Jangan mau kalah ya. Ada yang bilang, "Yuk, terakhir aku ketemu kamu kok. Kayaknya kamu belum kayak gini ya." Wait, man. Just let me reintroduce the new me. Yeah. Bilang sama kanan kirimu ya. The new me is here. Bilang, the new me is here. Yeah. Woohoo. Jadi ada satu paradigma normatif yang mempersepsikan bahwa kamu tuh ya harus seperti kamu 7 tahun yang lalu. Kamu tuh harus seperti Pak Wahidin yang masih 2006 di industri bengkel kalau staking seperti itu. Oh enggak begitu. We don't stay the same, especially here in One Vision. We don't stay the same because here we grow. What? We grow and multiply. Yeah, oke. Nah, salah satunya banyak banget wahana-wahananya. Ini dari Robert Young. Tahu nggak? Ada satu hari istriku, aku mau ke Kokas ya, mau lihat Robert Young. Oke, jam 8. Cut the story start, jam 7 sampai rumah. Jam 7 tuh dia sampai jam 7 itu dia ngecipris, Pak. Robert Young itu terus sampai jam 12, Pak. Robert Young ini gini. Jadi katanya marketing itu harus begini. Jadi terus aja gue mandi diikutin ke kamar mandi. Robert Young itu begini. Gue makan gue diikutin. Robert Young itu begini. Jadi betapa kenanya gitu loh. Guest star yang dihadirkan oleh Pro University untuk menguplifting. Oke? Ketika ada Bu Sandra dan Pak Barum, kami berdua mewek-mewek gitu. Ternyata salahnya di saya gitu. Aku harus memperbaiki diriku sebagai seorang pria atau seorang suami, Pak, kayak gitu. Ya menyakitkan sih melihat tangis wanita itu sangat menyakitkan bagi aku kayak gitu. Bukan sesuatu yang mengenakkan, tapi nggak ada perubahan yang mengenakkan seperti itu. Sika, saya sangat berterima kasih pada, saya mention di sini Bapak Kemal Arnas. Saya sangat berterima kasih. Kenapa? Karena saya melihat Bapak memberikan invitation ini di grup Sika. Ini ada konferensi syariah ini. Yang mau daftar kontak Bu Sylvie ya, kayak gitu. Saya datang, Pak. Saya datang, pembicaranya Deriansyah sama Rene ya. Bapak kalau nggak salah datang malam ya waktu awarding kayak gitu. Nah, saya menemukan di sini, wah, ini acara bagus banget kayak gitu. Ini acara bagus banget dan saya terima kasih Pak Kemal, terima kasih Barakallah, terima kasih. Terima kasih. Oke, nomor 4, good leaders lead. Dari POV-nya leaders, leader will add values to you. Leaders will give you strategies. Leader will resonate your goals. Resonate itu adalah menggaungkan ya. Jadi ketika ada keraguan dari statement seorang agen, tugasnya leader itu cuma menggaungkan ya, lebih dari sekedar kamu bisa, tapi your strength is like this, oh this is your strategy,
untuk mencapai next berikutnya, strateginya ini jangan ke sini, belok kiri, jangan belok kanan, seperti GPS. Leader itu seperti GPS sebetulnya ya, tapi kita harus bergerak supaya kita bisa maju ya. Oke, leaders will amplify you. Leaders akan membesarkan kita, seperti itu ya. Tapi nah ini agak sulit ini, from your part, dari seorang agen. You have to submit to your leaders ya. Jadi kita harus mendoakan leader kita, baik untuk kehidupannya sebagai manusia, juga untuk visi karirnya ke depan. Karena saya percaya berkat itu mengalir dari atas ke bawah. Jadi good leaders akan menjadi saluran berkat buat kita. Enggak apa-apa, kita doakan leaders kita. Karena ya kita memang we ought to do that ya. Nah ini leadership is relationship. Yang sebelah kanan ada customer gathering di Pekalongan. Saya sangat bersyukur bisa difasilitasi oleh leader saya, Satrio dan Yesi. Di sebelah kiri ada satu, ini sebelum kita closing, kita juga spend sometimes together ya. Leadership is relationship. Kayaknya susah kalau nggak ada relationshipnya, kayaknya agak susah deh. Nah ini, yang ini lihat nih, ini tangannya kenapa nih? Nih. Kalau yang ini nyebelin sih. Mau tahu nggak nyebelinnya gimana? Waktu ada leaders camp itu di Sentul, ya, Five. Dia tuh sama saya. Kan lagi break makan siang nih. Saya dengan wajahnya yang plekmatis itu. Saudara tahu nggak? Wajah yang plekmatis itu lempeng ya kayak gitu. Gak kenal ampun. Terus dia gini, yuk kita bicarain goal setting yuk sambil lunch yuk. Terus gue diem aja. Lah ini makan siangnya aja ngantri segini kapan bicarain goal setting ya kayak gitu. Terus kita singkat cerita sampai ke meja kita. Oke, silakan makan. Gue lagi makan, sendok satu. Jadi ini ya, lu tuh kurang segini targetnya. Dia gambar bos, dia gambar. Suapan kedua, nah terus strategi lu apa yo? Suapan ketiga, rekrutmen, kayak gitu. Tapi saya dengerin aja, saya telan tuh kayak gitu ya. Tapi apa? Dia kasih catatan itu di kertas HVS, enggak aku ual-ual sih, aku lipat 4 kayak gitu. Terus sampai rumah aku bilang sama Sat tolong ketikin ini dong, apa yang dia omongin. Aku ketikin, aku print, aku laminating coba. Tepuk tangan untuk Din Lesmana. Aduh, ya. Orang macam-macam ada pragmatis kolej anggun else. Bagaimana kita mau berubah, mau belajar dari leader kita itu. Thank you ya Pak Dwin, terima kasih. Terima kasih. Characters is very important. Kita ada di One Vision. We are itu adalah Avengers ya. Avengers itu kan aslinya Avengers ya. Tapi siapapun yang come up dengan ide itu sangat jenius ya. Kayak gitu kok bisa setin tapi kok pas gitu ya. Nah ini dia. Ada Pak Krisdianto lagi ini ya, lagi kelas ya. Cuman Pak Kris itu selalu mengingatkan figurnya itu kalau Anda perhatikan tuh, posturnya itu seperti Iron Man. Coba lihat dari kepala ke bawah itu betapa bulky-nya kayak gitu kan, strength-nya. Jangan-jangan kalau kemejanya dibuka ada baterainya mungkin Pak Krisdianto. Kalau Thor agak susah karena sebetulnya saya ingin menggambarkan Pak Pendi ya, tapi saya nggak nemu ini. Nah Pak Pendi ini luar biasa Pak. Jadi senyumnya itu loh Pak. Ini ibaratnya agen asuransi nih ya, saya datang ke sini. Ini nggak usah bikin SP aja, senyum aja langsung closing, langsung transfer ini kayak gini. Matur nuwun Pak, God bless you. Kayak gini. Senyum aja udah bermakna lebih dari apa ya, dari 1000 polis kayak gitu. Nah, so be likable, keyword yang saya catat, be likable. Untuk jadi seorang agen asuransi, you have to be a likable person to your calon nasabah. Apakah gampang? Tidak.
Itu memerlukan perubahan fundamental dari dirimu. Orang nggak mau berubah nggak bisa. Likeable, palsu, fake nggak bisa. Seperti itu. Saya ingat waktu leader scam itu ya di 5G itu, saya dibilang sama Abah sama Pak Dodi ini ada, ya lu tuh entertaining ya. Ya ampun entertaining dibilang kayak gitu. Cuman nah itu satu attitude yang harus kita saling mengatakan itu adalah affection ya. Affection adalah mengatakan sesuatu, honoring. Anda tahu dari mana asal kata honorarium? Asal kata honorarium adalah dari honor. Honor, memberikan penghormatan. Sat, terima kasih kalau enggak karena lu, mana mungkin keluarga gue punya proteksi. I'm honoring you, ya. Thank you. Oke. Orangnya lagi di kelas pencerahan gitu. Jadi Bapak apa namanya? Heran kalau agent atau leader semangat pagi semuanya semangat pagi, tapi enggak. Kalau dia tuh gini, diborong semuanya. Pagi. Gitu nah. Iya apa toh gitu. Kurang energi apa lagi ya? Sudah aman. Oke. Terus yang terakhir. Figur yang sangat menginspirasi bagi saya Bapak Wahidin. Saya analogikan Bapak dengan Captain America. You are the real Captain America. Dia punya tameng. Saudara tahu nggak tamengnya itu apa? Tamengnya itu adalah data. Tamengnya itu adalah data. Yuk tahu nggak kamu Jepang itu piramida terbalik. Yo. Apa iya toh? Jepang itu piramida terbalik, mereka menghadapi suatu permasalahan. Yuk, dari 100% agen yang terlisensi, kita ada di mana? Kita ada di 20% ya. Tepuk tangan untuk Pak Wahidin ya. Ya, kayak gitu. Pak Wahidin sangat, I think so genius ya. Keluar dengan map seperti itu ya. I'm so blessed untuk menerima buku itu Pak. Terima kasih. I express my gratitude. Terima kasih. Mimpinya Pak Wahidin ya. Menjadi nomor 1. Amen to that saudara-saudara. One Vision nomor 1 ya. Oke. Amen. Itu perlu dilafalkan saudara. Oke. And then number 5. The habit of data mastering. Dari satu mentor saya, kita bisa berdebat seharian, tapi data pada akhirnya selalu menang. By David Cokro. Guys, ilmu asuransi adalah ilmu yang akan terus berevolusi ke depannya. Apa yang sekarang nampak relevan, belum tentu tahun depan akan masih relevan ya. Kita harus terus updating. Kalau orang ini datang, ini, aku catat Pak. Aku catat di buku tulis Pak. Masyarakat masih butuh edukasi asuransi ya. Di Indonesia penetrasi produk asuransi masih di bawah 4%. Angka ini jauh di bawah penetrasi di negara ASEAN yang 6-7%. Hampir 2 kali lipat. Ini tahun 2021, 3 tahun lalu. Bagaimana sekarang? Aku nggak tahu. Nah, data mastering akan memimpin kita kepada high ranks nasabah, high roads nasabah, HRGS itu High Road Group Selling. Puji Tuhan 3 minggu lalu, 3 minggu lagi ya kalau Tuhan izinkan ya. Oke, amin. High Leagues, oke. Kita akan ada di leagues-nya para Sharks ya. Bapak Rusli Chan lagi-lagi selalu mempesona dengan kemampuan analisisnya menggunakan data terkini. Dulu zamannya unit link, sekarang zamannya tradisional. New to Pro, visionnya Prudential yang mau disasar new to Pro, oke, keyword. Terus 85% berbanding 15%, hanya 15% yang mengklaim, sehingga itulah backstory of penyesuaian di Pro Wealth Health repricing and else. Inflasi medis yang tidak bisa dijelaskan secara mudah
kepada calon nasabah. Demikian juga orang ini, Pak Ben, selalu penuh. Kok pada ketawa sih? Aduh, ya ini, apa namanya, ini master recruiter ini. Kayak gini begitu punya fundamen yang kini ya. Oke, nomor 6, fight and win your miracle. Miracle itu harus diupayakan, harus dikerjakan, gak bisa berdoa aja. Mari mulai mengerjakan bagian kita ya. Do our best and God will do the rest. Kok David Rinaldi ada enggak ya? Gak ada. Jadi ini sebetulnya doanya Bro David Rinaldi. Doa saya adalah, saya berdoa agar kita semua hari ini selalu dipertemukan dengan orang-orang yang baik, yang memerlukan informasi serta bantuan tentang asuransi. Ini doanya Ko David. Ini doanya Ko David. Ko David pernah cerita berapa sih jumlah polis yang dia punya di keluarganya? Kayak gitu. Ya itu adalah satu extension dari kesadaran asuransi yang mumpuni ya. Seperti itu. Dan betul, you have to fight, you have to win your miracle. Nah ini winningnya ya. Celebrate is winning. Ucapkan rasa syukur pada Tuhan. Syukuri dan rasakan, rasakan. Sekarang saya itu apa? Tuhan itu mau saya apa? Nextnya and else. Nah nomor 7, yang saya lakukan, write down your book. Tuangkan cerita unik tentang dirimu dalam sebuah buku. Ya, buku tentang dirimu akan jadi marketing tools yang otentik. Karena your story itu one of a kind. Yang akan membuat kamu enggak hanya irresistible, tapi juga berdampak. Berdampak buat orang banyak ya. Yo, tolong ambilkan bukunya. Buku merah ya. Ini buku full spec namanya. Buku ini berisi 35 ilustrasi dari cerita-cerita unik yang saya temui ketika saya mulai menjalani dengan hati bisnis asuransi under one vision ya. Ini hanya bersifat sounding aja. Nanti akan rilisnya 1 Oktober. Kalau boleh saya minta kesempatan lagi untuk launching di sini Pak Wahidin. Ya, terima kasih. Ini saya tulis dengan jelas ya Pak. Aryo Wicaksono, agen asuransi prudensial. Kalau boleh saya ingin tuliskan one vision Pak. Judulnya full spec, 35 cerita inspiratif untuk hidup yang penuh dan berdampak. Ya, oke. Terus, tapi bukan ini aja, dalam 2 tahun ke depan saya ada 7 buku lagi yang sedang saya susun. Akan saya rilis per 3 bulan kalau Tuhan izinkan. Kalau seizin Tuhan yang baik ya. Ada yang berjudulnya macam-macam ini, ada yang funneling your story, ada juga finding the new you, ada the authentic you, ada juga recruiting recruiter. Beberapa akan ada forward dan juga konten dari keseharian leader saya, Satrio dan Yesi. Terima kasih Satrio dan Yesi, berkah dalam. Oke, terima kasih. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih One Vision. Terima kasih. Oke, tepuk tangan yang meriah buat pembicara kita siang ini, pagi ini ya. Oke. Mantap, mantap. Ya. Kita minta Biodi untuk memberikan apresiasi buat Mas Aryo dan Mbak Santi.